Hujan belum mereda. Selamat malam berkah dalam Cahayu. Si kembar. Kamu umur berapa, Mbak? 8. Kelas berapa? 9. Oh, 9. Kelas berapa? 4. Di mana sekolahnya? S7. Oh, ini yang kembar ya? Oh iya. SD7. Sehat. Pentol. Selamat malam, Ruhatumi. Selamat malam, anak wedok. Ada tapi tidak dempet. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Puji syukur kita dapat berkumpul kembali di rumah ini untuk mendoakan saudara kita Ibu Gensentiana Soekarmi yang 6 hari yang lalu telah dipenitukan. Ibadah mulai pada malam hari ini akan dipimpin oleh beliau Bapak Agi Sutanto. Marilah kita siapkan hati untuk memulai ibadat pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kepada Bapak Agi Sutanto, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Untuk lagu pembuka nanti siapa yang membawakan ya? Monggo. Ada. Boleh Pak Anton Darto ya, minta tolong Pak Anton Darto untuk lagu pembuka. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Mari kita buka ibadat memulai malam hari ini dengan lagu pembuka. Halaman 88.
Kristus putraan cintanya, taat sampai mati, dapat disalib hina untuk dosa kita. Pada hari ketika Kristus hidup lagi, dimuliakan Bapanya, bangkit dari mati, kematian dikalahkan oleh Kristus Putra Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Peringatan arwah 6 hari berfokus pada harapan akan hidup kekal, kasih tanpa batas dan kekuatan doa untuk membantu jiwa-jiwa di api penyucian, percaya bahwa kematian bukanlah akhir melainkan perpindahan menuju kebahagiaan abadi di sisi Allah, serta menjadi pengingat bagi yang masih hidup untuk menjalani hidup yang lebih bermakna di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan yang ke-6 ini sekali lagi kita ingin mendalami misteri Allah tentang kapan datangnya maut lewat sabdanya yang akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Kita juga mendoakan bagi saudara kita, Ibu Crescentiana Sukarmi, yang telah dipanggil menghadap Allah, serta sanak keluarga yang masih berjuang di dunia ini. Semoga Tuhan selalu mempersatukan kita semua. Marilah kita hening sejenak agar hati kita dapat lebih terarah kepadanya. Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, 6 hari berturut-turut kami merenungkan sabda-Mu. Setiap mendengar dan merenungkan sabda-Mu, kami merasa dekat dengan Dikau. Tetapi karena tumpulnya hati ini, seringkali kami terbenam dalam kesibukan dunia. Sebenarnya apabila kami menyadari sabda-Mu selalu menyertai hidup ini di hati kami masing-masing. Dalam peristiwa sehari-hari, termasuk peristiwa kematian saudara kami, Ibu Crescentiana Sukarmi, 6 hari yang lalu, semakin sering kami mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, hidup kami semakin siap menerima kenyataan hidup ini. Maka terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Terpujilah Kristus. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaknya kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan.
Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari ini, malam ini kita berkumpul dalam suasana penuh haru dan doa untuk memperingati hari ke-6 wafatnya orang tercinta kita. Dalam momen kita kali ini merenungkan makna kematian dalam iman Katolik dan pengharapan kita akan kebangkitan kekal. Dalam iman kita, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ia adalah peralihan dari dunia ini menuju kehidupan kekal bersama Kristus. Allah dalam rencananya yang penuh kasih telah menjanjikan kebangkitan dan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Saat kita melepas orang tercinta kita ke pangkuan Bapa di surga, kita juga mengungkapkan iman bahwa kematian adalah pintu gerbang menuju perjumpaan abadi dengan Allah pencipta kita. Kita percaya bahwa di sana mereka menikmati kebahagiaan abadi tanpa penderitaan dan air mata dalam kehangatan kasih Allah. Doa-doa yang kita panjatkan hari ini adalah ungkapan kasih dan permohonan kita agar jiwa orang yang kita sucikan, yang disucikan dari segala dosa dan diterima dalam kemuliaan surga. Doa adalah jembatan kasih kita yang tak berkesudahan kepada mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Dalam tradisi Katolik, kita percaya bahwa doa kita mampu membantu jiwa-jiwa ini untuk mempercepat proses penyucian dan menuju kebahagiaan kekal. Ekaristi yang kita rayakan juga adalah sumber kekuatan dan pengharapan yang memperkuat iman kita bahwa Kristus sendiri telah menang atas dosa dan kematian. Umat Katolik meyakini adanya api penyucian sebagai tempat penyucian bagi jiwa-jiwa yang belum sepenuhnya suci. Mereka yang masih membawa bekas dosa-dosa yang belum sepenuhnya disucikan harus melewati proses penyucian ini agar layak memasuki kemuliaan surga. Doa-doa kita, terutama doa, rosario, dan ekaristi, memiliki kekuatan untuk meringankan dan mempercepat proses penyucian ini. Dengan demikian kita turut berperan dalam karya penyelamatan yang dilakukan Allah melalui gerejanya yang hidup. Peringatan orang meninggal ini menegaskan bahwa kita sebagai umat beriman tidak pernah berpisah dari orang-orang kudus di surga. Kita yang masih berziarah di dunia adalah bagian dari satu tubuh Kristus, gereja yang masih berjalan dan gereja yang telah mencapai kemuliaan di surga. Dalam persekutuan orang kudus, kita diajak untuk selalu mengingat bahwa kita saling terhubung dalam doa dan kasih, serta saling mendoakan demi keselamatan bersama. Peringatan pada malam hari ini juga mengajak kita untuk merenungkan makna hidup dan kematian. Hidup di dunia hanyalah sementara dan kematian adalah panggilan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Mari kita gunakan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri dengan hidup dalam iman, kasih, dan pengampunan. Jangan sia-siakan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan kita dengan Allah dan sesama. Dengan berdoa dan berbuat baik, kita menyiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah dalam kebahagiaan kekal. Marilah kita terus memohon kepada Tuhan agar orang-orang yang telah meninggal, terutama orang tercinta kita, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Semoga iman kita tetap teguh, harapan kita tidak pudar, dan kasih kita tetap menyala dalam doa dan tindakan.